Episode terbaru channel Zona Chelsea Indonesia hari ini akan membahas tentang preview pertandingan FA Cup ronde keempat yang akan mempertemukan Hull City melawan Chelsea. Liam Rose Senior akan bernostalgia dan kembali ke tempat awalnya, baik itu sebagai pemain maupun ketika ia pertama kali memulai karirnya sebagai pelatih sepak bola. Lalu pembahasan kedua adalah Marco Kurela yang sedang menderita cedera hamstring. Seberapa parahkah cedera tersebut dan berapa lama sang bek kiri berambut kribo itu harus menepi dari lapangan hijau. Dan pembahasan terakhir dari episode ini adalah tentang mantan manajer Chelsea yang baru saja menandatangani perpanjangan kontrak bersama tim nasional. Dan ia juga menolak tawaran dari klub Inggris maupun klub Eropa lainnya. Seperti apakah detail ulasan selengkapnya? Sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu blues. Kalau sudah, mari kita masuk ke pembahasan sebagai berikut. The Blues akan bertandang ke markas MKM Stadium, kandang dari Hull City. Chelsea yang sedikit mengalami luka karena harus puas mendapat 1 poin setelah keunggulan 2-0 disamakan oleh Leeds United. Mereka kini harus segera move on karena jika The Blues terpeleset lagi pada laga ini, maka Chelsea harus tersingkir dari kompetisi FA Cup. Hull City sendiri sedang dalam tren positif karena hanya merasakan 1 kali kekalahan dari 5 laga terakhir mereka dengan rincian 3 kali menang, 1 kali imbang, dan 1 kali kalah. Tim yang memiliki julukan The Tigers juga sedang menempati peringkat papan atas divisi Championship atau kasta kedua di Liga Inggris, tepatnya berada di peringkat keempat dan hanya selisih 5 poin dari peringkat kedua Coventry City untuk bisa lolos otomatis ke Premier League musim depan. Jika melihat berdasarkan data atau statistik tersebut, Chelsea tentu saja tak boleh lengah untuk menghadapi laga ini karena Hull City sedang dalam mode on fire untuk menghadapi laga ini. Liam Rose Senior diprediksi akan merotasi para pemain-pemainnya karena bagaimanapun juga laga nanti adalah ajang kompetisi cup di mana pemain-pemain yang jarang mendapat menit bermain akan menjadikan laga ini menjadi ajang yang tepat untuk mereka unjuk gigi. Seperti inilah prediksi formasi yang akan diturunkan oleh Liam Rose Senior kala menghadapi Hull City. Menggunakan formasi 4-2-3-1, Robert Sanchez lagi-lagi harus mengisi posisi penjaga gawang. Philip Jorgensen terpaksa harus absen karena ia masih dalam tahap recovery atau pemulihan cedera. Lalu 4 back akan diisi oleh Josh Achampong, Mamadou Sarr, Benoit Badiashile, dan Jorel Hato. Di tengah krisis lini pertahanan yang sedang dialami oleh Chelsea, laga nanti akan dijadikan kesempatan emas untuk dimanfaatkan oleh Mamadou Sarr melakukan debutnya bersama Chelsea di musim ini. Sedangkan untuk Josh Achampong, jika seandainya ia kembali diturunkan sejak menit awal, maka laga ini bisa dijadikan balas dendam atas performa buruk di pertandingan melawan Leeds United. Sementara posisi double pivot akan diisi oleh Andre Santos dan Moises Caicedo. Lanjut 4 pemain depan akan diisi oleh Pedro Neto di sayap kanan, Alejandro Garnacho di sayap kiri, Estevao Willian sebagai attacking midfield, dan Liam Delap yang juga pernah tampil membela The Tigers akan mengisi posisi striker. Setiap pemain harus bekerja secara kolektif, baik itu ketika bertahan maupun ketika menyerang, dan sebisa mungkin untuk berusaha memenangkan laga ini dengan status clean sheet.
Jika melihat rekor kebobolan Liam Ross Senior sejak menangani Chelsea, lini belakang The Blues menjadi sorotan tajam karena terlihat sangat keropos dan mudah dibobol oleh lawan. Dari 9 pertandingan yang sudah mereka jalani, Chelsea telah kebobolan sebanyak 11 kali dan hanya mampu mencatatkan clean sheet sebanyak 2 kali saja. Liam Ross Senior sepertinya harus membenahi aspek lini pertahanan mereka agar kebobolan-kebobolan yang sepele tidak terjadi lagi. Semua pemain yang diturunkan harus mengincar kemenangan di 90 menit pertama, lalu jangan sampai masuk ke babak extra time, apalagi ke babak penalti. Meskipun di tengah pekan nanti, Chelsea tak perlu bertanding karena tak ada jadwal pertandingan, namun stamina mereka harus tetap dijaga dengan baik. Perlu diingat, untuk laga nanti, VAR tidak akan diaktifkan dan wasit yang memimpin adalah Farai Halam, seorang wasit yang belum pernah sama sekali memimpin Chelsea bertanding. Mari berharap Magic FA Cup, di mana tim yang lebih kecil bisa mengalahkan tim yang lebih besar, tidak akan terjadi pada pertandingan Sabtu dini hari nanti. Bagaimana menurut kalian Blues? Mampukah Chelsea mengalahkan Hull City di kandang mereka? Jangan lupa tulis jawaban dan analisa kalian di kolom komentar Blues. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu Marc Cucurella yang terkena cedera. Bek kiri andalan Chelsea Marc Cucurella telah dikabarkan sedang mengalami cedera hamstring dan akan diperkirakan absen selama beberapa minggu ke depan. Cedera ini didapat oleh Marc Cucurella saat jeda turun minum kala The Blues ditahan imbang oleh Leeds United. Sang manajer Liam Ross Senior telah mengkonfirmasi bahwa pergantian tersebut bukanlah karena perubahan taktikal, melainkan karena cedera yang dipaksakan oleh Marc Cucurella. Sang bek kiri timnas La Furia Roja telah dijadwalkan akan menjalani scan MRI pada tanggal 12 Februari lalu untuk menentukan tingkat keparahan dari kerusakan ototnya. Federasi Sepak Bola Spanyol dilaporkan juga ikut merasa cemas atas cedera ini karena Marc Cucurella merupakan pilar penting tim nasional Spanyol asuhan Luis de la Fuente menjelang Piala Dunia 2026. Meskipun belum ada jadwal pasti kapankah bek kiri berusia 27 tahun itu bisa merumput kembali, namun menurut perkiraan awal, Marc Cucurella harus menepi selama beberapa minggu ke depan. Skuad asuhan Liam Ross Senior memang sedang dilanda krisis di jantung pertahanan mereka, tepatnya untuk di posisi bek sayap. Belum ada tanda-tanda Reece James kembali bisa bermain. Kini Liam Ross Senior akan tambah dipusingkan dengan absennya Marc Cucurella. Untuk posisi bek sayap, Chelsea akan bergantung kepada Josh Achampong, Malo Gusto, dan Jorel Hato. Jorel Hato sendiri sesekali sempat dicoba untuk ditaruh di posisi bek sayap kiri, namun kualitas yang ia tawarkan masih belum mendekati dari apa yang dimiliki oleh Marc Cucurella. Mungkin saja karena usianya yang masih cukup muda, yaitu baru berusia 19 tahun, dan musim ini adalah musim perdananya bermain di Premier League. Semoga Jorel Hato perlahan-lahan bisa mengupgrade kualitasnya dan akan menjadi pengganti yang sepadan dari Marc Cucurella. Kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu tentang Thomas Tuchel. Sudah hampir 4 tahun lamanya, Thomas Tuchel telah pergi dari kursi manajer Chelsea. Namun nampaknya kisah yang tersisa di antara dua pihak ini masih belum juga usai. Yang terbaru adalah sang manajer kelahiran tahun 1973 itu kembali menyebut nama Chelsea saat sesi interview pengumuman perpanjangan kontraknya.
Thomas Tuchel menceritakan bahwa saat ini ia sedang menjalani karir yang sesuai dengan targetnya setelah berhasil membawa Chelsea meraih trofi sebanyak-banyaknya yang ia bisa berikan. Lalu target keduanya adalah untuk tetap bertahan di negara Inggris dan menjadi manajer tim nasional Three Lions. Keinginan Tuchel akhirnya tercapai karena pada tahun 2024 lalu, tepatnya pada tanggal 8 Oktober, Thomas Tuchel telah menandatangani kontrak selama 18 bulan ke depan bersama timnas Inggris yang akan berakhir setelah Piala Dunia 2026. Namun ternyata Federasi Sepak Bola Inggris telah memperpanjang durasi kontrak sang pelatih mereka yang kali ini akan berakhir setelah event internasional lainnya, yaitu Euro 2028. Setelah menyetujui perpanjangan kontrak, Thomas Tuchel akhirnya menyudahi spekulasi dari ketertarikan Manchester United yang disebut-sebut akan menjadi destinasi karir selanjutnya dari sang manajer setelah tugasnya menangani timnas Inggris usai. Namun beruntung untuk fans Chelsea, karena setidaknya sampai tahun 2028 nanti, Thomas Tuchel tidak akan menangani tim lain sesama rival Premier League. Koneksi antara pelatih berusia 52 tahun dengan Chelsea memang terjalin sangat erat. Beberapa kali, Thomas Tuchel kedapatan menonton langsung di Stamford Bridge. Thomas Tuchel bahkan juga memiliki banner tersendiri khusus untuk dirinya sebagai tanda apresiasi dari para fans Chelsea setelah berhasil memberikan gelar demi gelar untuk The Blues. Namun sangat disayangkan, kerjasama antara Tuchel dan Chelsea harus berakhir di tahun 2022, di mana pada saat itu rentetan hasil buruk telah menimpa The Blues dan dengan berat hati ia harus digantikan oleh Graham Potter. Selamat untuk Thomas Tuchel atas perpanjangan kontraknya menjadi manajer timnas Inggris. Semoga Tuchel akan kembali menjadi manajer Chelsea lagi di tahun 2028 nanti. Bagaimana menurut kalian Blues? Setujukah kalian jika seandainya Thomas Tuchel menjadi manajer Chelsea lagi? Adakah di sini fans Chelsea yang mengharapkan timnas Inggris menjadi juara Pildun 2026? Jangan lupa tulis jawaban dan opini kalian di kolom komentar Blues. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupakan untuk nyalakan lonceng notifikasi karena kami akan mengupdate seputar kabar Chelsea sesering mungkin. Thank you for watching and keep the blue flag flying high.